hari ini kita akan membaca cerita yang berjudul, judulnya apa ya? Kejepit. Kisah 31 dari buku berjudul Angin dari Tebing 2 karangan Clara Em. Kita baca ceritanya ya. Hanan sudah siap membaca cerita? Sudah? Tos dulu. Kiss. I love you. Yuk kita baca ceritanya sama-sama ya. Oke. Kisah ke-31. Kejepit. Di musim penghujan, rumput-rumput dan daun-daun tumbuh dengan subur. Cita rasanya pun sangat segar. Liur sapi yang sudah menetes melihat betapa lezat sarapannya. Dari pagi sampai siang, itu belalang sayang. Mengganggu sapi? Itu bunga. Iya, bunganya warna putih. Itu pohon. Itu langit. Belum. Enggak, langitnya warna putih aja di sini. Kita baca lagi boleh? Oke. Dari pagi sampai siang dia terus makan. Dia juga merumput di belakang sekolah tebing. Rumput di sana cita rasanya berbeda dengan rumput yang tumbuh di padang. Kalau kebanyakan makan nanti kamu sakit perut loh, kata Iyang belalang sahabatnya. Namun sapi tak menghiraukannya. Ia makan terus sampai perutnya menggelembung kenyang. Angin berembus, membuat sapi merasa mengantuk. Tak lama, dia tertidur. Setelah bangun, dia merasa lapar lagi. Dia menjelajah ke tengah ladang, lalu mulai memamah semua daun dan rumput kecil. Rumput itu enak ya? Tanya Gecko yang penasaran melihat sapi tak berhenti mengunyah. Iya, enak sekali. Gimana? Enak sekali. Aku lebih suka tulang. Tulang itu keras. Gigiku tak sanggup mengunyahnya. Perhatian sapi teralih rumput lagi. Gecko pun meninggalkan sapi yang kembali asik mengunyah. Gimana katanya makanan? Kayak Hanan makan. Nah, kalau anak baik makan gimana? Anak pintar makannya gimana? Oh, nggak boleh bunyi. Hanan mana ya? Hanan makan donat ternyata ya. Yuk kita baca lagi, oke? Saat sore tiba, hujan turun dengan deras. Sapi berteduh di bawah pohon. Sedih karena makan sorenya terhenti. Untung hujan hanya sebentar. Setelah itu sapi makan lagi. Mama. Belum. Sama. Menjelang senja, Bongbong naik ke sekolah tebing, membuka pintunya dan menghela sapi masuk ke ruang kelas. Setelah pintu ditutup, lampu dimatikan dan sapi akan berdiam di sana sampai pagi. Sapi selalu senang karena pada saat itu pula Bongbong membawakan makan dan minum yang akan ditaruh dalam ember di pojok kelas. Pukul 7 malam, tebing sudah gelap gulita. Sapi asik mengunyah makanannya. Meski sudah cukup kenyang dan perutnya sudah buncit sekali. Sapi belum mau berhenti hingga ember besar itu licin tandas. Bongbong datang pagi-pagi untuk menggiring sapi keluar lalu membersihkan kelas. Baru saja sapi hendak melewati pintu, tiba-tiba dia tidak bisa bergerak. Sapi terjebak di pintu. Gimana bunyi sapi sih? Lenguh sapi panik. Perutnya yang besar karena kebanyakan makan membuatnya tersangkut. Tiba-tiba terdengar teriakan yang lain lagi. Au, sesak! Hah, hu, ha! Sapi menoleh. Ternyata dia tersangkut berduaan dengan Bongbong. Ayo mundur dulu, suruh Bongbong. Sapi malah tambah senewan mendengar teriakan Bongbong. Aduh, tidak tahukah dia bahwa sapi pun sulit sekali bergerak? Tolong, gimana katanya minta tolongnya? Tolong. Coba. Tolong. Sapi mendorong dirinya sekuat tenaga. Aduh, gepeng aku. Akhirnya, sapi terlepas juga dari jepitan pintu dan tubuh Bongbong. Krek! Astaga!
bingkai pintu retak. Bongbong terkulai lemas sambil menatap nanar bingkai pintu. Siapa yang tidak kaget? Pagi-pagi begini terjepit bersama seekor sapi di pintu. Aku tak akan makan rumput sebanyak itu lagi. Demikian janji sapi kepada dirinya sendiri. Benarkah? Teman-teman sapi tertawa ketika sapi memberitahu mereka. Kita lihat saja apakah sapi bisa menepati janjinya. Tamat. Kita baca. Baca lagi. Oke, demikian cerita kita hari ini. Kalau suka videonya, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.